Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Halo adik-adik, jumpa lagi di Temu Minggu hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Kakak berharap
adik-adik semuanya selalu sehat bersama keluarga tercinta. Nah, baiklah, sebelum kita mulai temu minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Sikap sempurna. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang indah ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam penuh minggu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar semua firman yang kami dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah semua salah dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih Ibu Matius sudah membuka ibadah kita pada hari ini, hari Minggu biasa ke-15. Adik-adik yang dikasihi Yesus, sekarang kita akan membaca kitab suci. Adik-adik sudah siapkan kitab sucinya? Baik. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius. Nah, ayo adik-adik, mari kita buka Injil Matius. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1-9 dan ayat 18 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, sekarang kita renungkan bersama ya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, firman Tuhan bercerita tentang apa? Siapa yang mau jawab? Oke, betul sekali. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, sebelum lanjut, kakak mau tanya lagi. Dalam Injil tadi disebutkan tentang benih. Apa sih yang dimaksud dengan benih? Siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Oke, kakak bantu jawab ya. Jadi benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah maksudnya adalah hati kita manusia. Jadi cerita perumpamaan seorang penabur yang menabur benih, akan tetapi benih itu jatuh di beberapa tempat. Masih ingat tempatnya di mana saja? Siapa yang ingat? Oke, yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Wah, kalau jatuh di pinggir jalan pasti dimakan ayam ya, atau burung bisa jadi, dan benih itu nggak akan jadi tumbuh. Nah, ini maksudnya apa? Firman itu hanya kita dengarkan saja dan kita tidak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat mengambil firman itu dari hati kita. Contohnya, adik-adik sekarang main HP nih, bukan malah sekolah minggu yang baik dan benar ya. Nah, yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Duh, kasihan sekali kalau benih itu jatuh di tanah berbatu. Pasti tumbuhnya kepanasan ya, karena tanahnya tipis aja. Nah, itu artinya apa? Firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu di hati kita. Contohnya saat adik-adik malas untuk membaca Alkitab. Nah, siapa yang rajin membaca Alkitab? Luar biasa hebat. Nah, yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Bisa bayangkan ya adik-adik ya, kalau benih itu dihimpit oleh semak yang berduri, pasti kesakitan sekali dan susah untuk tumbuh, mekar, atau ibaratnya
menumbuhkan dirinya sendiri ya, pasti sulit sekali tuh benih. Nah, ini artinya apa? Firman yang hanya kita dengar saja dan kita tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu dari hati kita. Contohnya, kita takut akan hari esok. Duh, besok kalau hujan gimana? Besok kalau mama nggak mengasih uang jajan gimana? Semua kita khawatir. Padahal sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh khawatir akan hal-hal yang seperti itu ya. Kita harus selalu percaya bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Berarti firman yang kita dengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, kita rajin membaca kitab suci, merenungkan, dan melakukan firman itu. Nah, kita lihat nih contohnya. Ini kakak ada di halaman SDK Hati Kudus. Di sini banyak sekali bibit tanaman yang disemai oleh Bapak Ibu guru di sini. Jadi Bapak Ibu guru, suster, juga para karyawan menanam benih tanaman. Di sini benihnya kelihatan seperti subur sekali ya. Karena apa? Karena benih ini ditanam di tanah yang subur juga. Oleh karena itu bibit ini bisa tumbuh juga dengan subur. Nah, kakak ingin adik-adik juga seperti benih ini, jadi tumbuh dengan subur. Caranya gimana? Rajin-rajinlah membaca kitab suci. Kakak membawakan contoh buku Alkitab Anak yang isinya tentang cerita-cerita kitab suci dan di dalamnya terdapat gambar-gambar, sehingga lebih menarik ketika adik-adik membacanya. Adik-adik juga bisa membaca kitab suci itu bukan hanya dari buku ini saja ya, bisa juga dari Alkitab, ada juga dari internet. Sekarang banyak sekali cerita-cerita kitab suci yang sudah dikemas dalam bentuk video animasi. Jadi adik-adik bisa menontonnya di sana dengan pendampingan orang tua. Nah, kesimpulannya hari ini apa? Tuhan berbicara tentang apa ya adik-adik ya? Tuhan mau kita melakukan apa? Tuhan mau supaya kita mau mendengarkan, meresapi, dan melakukan firman Tuhan. Caranya gimana? Contoh kecil saja. Adik-adik tidak membuang-buang makanan. Adik-adik mau menghormati orang tua. Adik-adik mau rajin untuk belajar. Itu sudah membuktikan bahwa adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Teman-teman, setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, ada ayat emas yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius bab 13 ayat 23. Adik-adik, setelah kita mendengarkan renungan bacaan dari Ibu Asih, sekarang kita akan melakukan kegiatan kita pada hari ini. Adik-adik, ada yang sudah tahu kita mau bikin apa hari ini? Ya, kita akan menanam bibit ya. Nah, bahan yang kita harus siapkan pertama adalah tanah yang subur ya. Yang kedua adalah bibit yang akan ditanam. Ya. Di sini Bunda punya bibit jeruk, ya. Ini bibit jeruk ya. Lalu ada bibit alpukat, ya. Ini biji alpukat. Lalu kalau yang dibeli toko bisa juga
daun seledri ya. Adik-adik bebas mau bibit apa saja, bisa bibit tomat, bibit pepaya ya, alpukat atau rambutan ya, boleh. Lalu yang ketiga ada plastik polybag. Nah, kalau adik-adik tidak punya plastik polybag, adik-adik bisa pakai wadah seperti ini ya, minta sama bunda ya, wadah yang tidak terpakai atau botol aqua yang sudah dipotong seperti ini ya. Nah, minta tolong pada ayah untuk melubangi bawahnya ya. Lalu siapkan juga sarung tangan untuk melindungi tangan adik-adik ya. Dan kita punya cetok untuk mengangkat atau memasukkan tanahnya ke dalam wadahnya ya. Nah, setelah semua bahannya sedia, sekarang mari kita lakukan. Pertama, kita masukkan dulu tanahnya ke dalam wadahnya. Kita isi kira-kira 3/4 dari wadahnya ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, seperti yang adik Waldo dan Edward lakukan ya. Dikit lagi nih. Udah, Waldo cukup. Lalu bila sudah terisi, kita buat lubang ya di tanahnya, kita gali sedikit untuk tempat benihnya, tempat bibitnya ya. Nah, kalau sudah tergali, kita masukkan bibitnya ya. Edward akan memasukkan bibit alpukat dan adik Waldo akan memasukkan bibit jeruk ya. Setelah bibitnya di dalam tanahnya, nah ditutup lagi ya adik-adik, jangan lupa tutup lagi tanahnya, ditimbun lagi di atas bibitnya. Nah, bila sudah terakhir, kita boleh siram sedikit ya. Kita boleh siram sedikit ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, bibitnya harus disiram setiap hari supaya bisa bertumbuh ya. Nah, di sini bunda punya ini bibit jeruk ya, ini bibit alpukat. Nah, adik-adik nanti di tempatnya boleh ditempeli tulisan ya, ini pohon apa, bibit apa ya, ini bibit apa, seperti itu. Dan jangan lupa namanya ya. Nanti setelah bibitnya bertumbuh seperti ini, boleh difoto, minta tolong sama ayah atau bunda. Nanti fotonya dikirim ke pendamping yang ada di lingkungan atau stasi masing-masing ya. Bibitnya boleh dibawa atau ditanam di rumah.
Baik adik-adik, itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat melakukan. Adik-adik, temu minggu kita hari ini telah selesai. Kita telah berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Marilah kita mengakhiri dengan berdoa penutup. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami telah mengikuti temu minggu pada hari ini sampai dengan selesai dengan baik. Semoga kami mampu menjadi seperti tanah yang baik, yang menghasilkan buah-buah yang berlimpah dan berguna bagi banyak orang. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,